Hari ketiga okupasi PTPN 3 Kebun Bangun penggarap berbondong daftar ke Posko Suguhati. Afdeling 4 PTPN 3 Kebun Bangun lokasi okupasi penyelamatan investasi PTPN 3 Siantar, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Amatan media ini di lokasi tak terlepas dari kerjasama yang baik dari berbagai unsur. Kegiatan penyelamatan investasi PTPN 3 Siantar kondusif, pengamanan TNI Polri netral dan humanis. Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, terlihat para penggarap berbondong-bondong mendatangi Posko Suguhati untuk membuat surat pernyataan sebagai penerima Suguhati dari PTPN 3. Kami informasikan bahwa, Dr. Christian Orchard Perangin Angin SHMKN CLA selaku Kepala Bagian Umum PTPN 3 pada Selasa yang lalu, tanggal 18 Oktober tahun 2022, kepada media, atas keberhasilan penyelamatan investasi PTPN 3 di Kebun Bangun Kota Siantar. Penyelamatan investasi dalam bentuk penanaman kelapa sawit oleh ratusan karyawan PTPN 3 berjalan dengan baik dan kondusif. PTPN 3 hanya menjalankan perintah Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menek BUMN Nomor SE 15, MBU, 12/2020 tentang pengamanan aset milik BUMN dan SE 14, MBU, 12/2020 tentang penertiban aset tanah dan bangunan milik BUMN. Penyelamatan aset demi kepentingan masyarakat ini merupakan komitmen dan peran besar serta dukungan dari Forkopimko Siantar, baik Wali Kota, Kapolres, Dandim, Kejari dan DPRD dalam menjaga iklim investasi di Kota Siantar. Apresiasi yang besar khusus buat AKBP Fernando SIK beserta jajarannya dalam menjaga situasi pengamanan sehingga PTPN 3 pada saat melakukan penyelamatan investasi negara kelapa sawit, program pembangunan jalan tol Siantar dan program rencana jalan Ring Road Kota Siantar pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 berlangsung sangat humanis. Christian menambahkan bahwa secara aktif di atas tanah HGU nomor 1 tersebut telah melalui berbagai tahap termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan Forkopimko Siantar. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan penanaman 6.000 bibit kelapa sawit PTPN 3 di atas tanah seluas plus 66,06 hektar berlangsung dengan kondusif. Bahkan PTPN 3 Siantar masih membuka posko Suguhati bagi masyarakat yang ingin menyerahkan kembali aset yang digarap kepada negara, sehingga tidak ada tendensi untuk merugikan kepentingan masyarakat. Secara kepemilikan areal yang ditanaman kelapa sawit tersebut merupakan HGU aktif nomor 1, Pematang Siantar yang berakhir tahun 2029. Bahkan PTPN 3 mengikuti saran kelompok tani Futasi dan Forkopimko Siantar untuk memastikan kembali apakah tanah tersebut masih HGU aktif. Sampai akhirnya secara tertulis Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun memberikan kepastian hukum bahwa objek rencana penyelamatan investasi negara, berupa program pembangunan jalan tol Siantar dan program rencana jalan Ring Road Kota Siantar di PTPN 3, Persero, Kebun Bangun tersebut merupakan objek HGU aktif PTPN 3 yang berakhir di tahun 2029 melalui Surat A. Surat Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar Nomor HP 0302-719-1272/21 Romawi, 2021 tanggal 17 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. B. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor HP 0102-912-1208-11 Romawi, 2021 tanggal 18 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. Christian menyesalkan oknum-oknum tertentu yang membalikkan fakta dan melibatkan kantor staf kepresidenan dalam permasalahan tersebut. Bahwa objek reforma agraria di Kebun Bangun yang diusulkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, berlokasi di Kebun Bangun namun bukan di atas objek HGU aktif nomor 1 Kota Pematang Siantar, tetapi berada di ex-HGU di Desa Tanjung Pinggir Blok 37 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar yang merupakan bagian ex-HGU Kebun Bangun seluas 573,41 hektar dan terakhir dilakukan identifikasi dan verifikasi TORA oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan hasil semula dimohonkan 25 hektar menjadi 17,7 hektar. Dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan pendataan TORA nomor 131, BA 400 NP 0201, 5 Romawi, 2021, tanggal 5 Mei tahun 2021.
bahwa terhadap objek tersebut telah berulang kali diadakan rapat koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Staf Kepresidenan yang pada prinsipnya PT PN 3 Persero, mendukung pelaksanaan reforma agraria seluas 17,7 hektar di atas tanah ex-HGU Kebun Bangun selama memenuhi mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, bukan di atas tanah yang akan dilaksanakan investasi perkebunan, jalan tol dan jalan lingkar seluas 90,76 hektar. Sejalan dengan Surat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Nomor B21 KSK 03/2021, tanggal 12 Maret tahun 2021 hal permohonan perlindungan terhadap lokasi-lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria tahun 2021, di mana dalam lampiran 1.14 objek yang dimaksud merupakan objek kebun bangun Kota Pematang Siantar Kecamatan Siantar Martoba Desa Tanjung Pinggir Blok 37 seluas 25 hektar, bukan di atas tanah yang akan dilaksanakan investasi perkebunan, jalan tol dan jalan lingkar seluas 90,76 hektar. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan oknum kelompok tani tersebut memutarbalikkan informasi terhadap objek yang dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak ada objek reforma agraria di atas tanah yang akan dilakukan penyelamatan investasi negara di Kebun Bangun, HGU Nomor 1 Kota Pematang Siantar, ujar Christian kepada awak media. Sementara konsultan hukum PT PN 3 Ramses Pandiangan SHMH mengatakan, sudah saatnya kita tegas untuk melakukan penyelamatan investasi perkebunan negara dalam rangka penyelamatan kebutuhan minyak goreng masyarakat. Apalagi di dalamnya ada program strategis nasional untuk jalan tol dan jalan lingkar Kota Siantar. Jangan hanya karena segelintir oknum yang mengatasnamakan masyarakat, akhirnya kepentingan masyarakat yang lebih banyak akan dirugikan. Sudah saatnya negara berdaulat dan berantas praktek mafia tanah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, ujar Ramses Pandiangan yang merupakan konsultan hukum PT PN 3. Saya ingin informasikan kepada masyarakat yang menggarap di PT PN 3 Kebun Bangun Siantar agar kooperatif dan segera menghubungi posko Suguhati PT PN 3 yang ada di Kebun Bangun, dan jangan terprovokasi dengan oknum ketua kelompok tani Futasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara berdasarkan SP2 HP nomor B 2469IX 2022 di Treskrimum tanggal 27 September tahun 2022, pungkas Ramses Pandiangan SHMH. Ditambahkan konsultan hukum PT PN 3 Ramses Pandiangan SHMH mengatakan, penyelamatan aset negara merupakan kewajiban, apalagi negara sudah mengamanahkan BUMN untuk mengelola usaha perkebunan sawit untuk kemajuan perekonomian negara melalui PT PN 3. Penanaman sawit ini merupakan keuntungan besar bagi negara. Kelapa sawit dikelola menjadi minyak goreng dan lainnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan. Dengan penyelamatan aset negara ini merupakan perang terbuka terhadap para mafia tanah. Mafia tanah harus diberangus, tegas Ramses. Ramses Pandiangan SHMH menyayangkan ada oknum pendeta S. Nenggolan, yang kami menganggap dia sebagai provokator yang memancing keributan yang sebenarnya kondisi dalam keadaan kondusif. Akibat oknum pendeta tersebut terjadi kericuhan. Seharusnya sebagai pendeta S. Nenggolan, jangan berbuat seperti itu. Yang notabene-nya sebagai pendeta menjadi contoh bukan malah memancing kerisuhan, tegasnya. Sementara Asisten Personalia dan Pengamanan APK Doni Manurung SH menjelaskan, bahwa sudah tertanam 578 pokok itu kurang lebih di areal 22 hektar sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, ucap Doni. Sab Muhardi mengabarkan, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, jam 13.30 waktu Indonesia Barat.